Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesya Fania dari kelas 10 LK2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer atau jejaring komputer adalah jejaring telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian jaringan lokal dan internet. Yang pertama, jaringan area lokal atau jejaring area setempat adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Yang kedua, jaringan internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Next, kita ke jenis-jenis jaringan lokal. Yang pertama ada local area network. Jenis jaringan komputer ini yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam area terbatas seperti di dalam satu gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Contoh dari jaringan local area network dapat ditemukan di rumah, kantor, sekolah, atau tempat-tempat yang umum seperti kafe atau restoran. Yang kedua ada wireless local area network. Jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti gedung kampus atau area publik. Contoh dari jaringan wireless local area network sering digunakan di sekolah, kampus, hotel, bandara, dan tempat wisata untuk memberikan akses internet kepada pengguna. Yang ketiga ada campus area network. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa gedung dalam satu area kampus seperti universitas atau perusahaan dengan beberapa kantor cabang. Contoh dari jaringan campus area network, jaringan komputer di universitas atau sekolah yang menghubungkan berbagai gedung dan lab. Yang keempat ada personal area network. Jaringan komunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak dekat. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat lainnya. Contoh dari personal area network, menghubungkan smartphone dengan earphone nirkabel melalui Bluetooth. Selain saya menjelaskan jenis-jenis, di sini saya juga akan menjelaskan konektivitas internet berkabel dan nirkabel. Yang pertama, konektivitas internet berkabel. Penggunaan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, atau modem ke jaringan internet atau jaringan lain. Yang pertama ada kabel tembaga, seperti kabel twisted pair yang digunakan dalam jaringan local area network. Yang kedua, kabel fiber optik, digunakan untuk koneksi jarak jauh dan kecepatan tinggi. Yang ketiga, kabel koaksial, dikenal karena digunakan dalam jaringan TV kabel dan juga dapat digunakan untuk jaringan internet. Yang kedua, konektivitas internet nirkabel, kemampuan untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel fisik. Yang pertama, wireless local area network merupakan jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengakses internet. Yang kedua, wireless fidelity, sebuah standar teknologi yang digunakan untuk jaringan nirkabel khususnya WLAN Wi-Fi menggunakan frekuensi radio untuk memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan dan internet tanpa kabel. Yang ketiga, nirkabel wireless, istilah umum untuk semua teknologi yang memungkinkan komunikasi tanpa menggunakan kabel fisik, termasuk jaringan nirkabel, Bluetooth, dan lainnya. Di sini juga ada topologi jaringan. Kira-kira kalian ada yang tahu gak apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah tata letak atau pola pengaturan koneksi antara perangkat-perangkat komputer dalam suatu jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 6, yaitu topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Yang kedua, topologi cincin, perangkat saling terhubung dalam bentuk lingkaran dengan setiap perangkat mengirimkan data ke perangkat berikutnya. Yang ketiga, topologi bintang,
Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Yang keempat, topologi mesh. Setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain dalam jaringan. Yang kelima, topologi pohon. Gabungan dari topologi bus dan bintang dengan cabang-cabang yang menyerupai pohon. Yang keenam, topologi hybrid. Komunikasi dari beberapa topologi berbeda untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Biar kalian lebih paham tentang topologi jaringan, di sini saya sertakan foto-fotonya. Next, ada komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data melalui ponsel menggunakan teknologi seperti kode division multiple access dan jaringan seluler yang diatur oleh Base Transceiver Station. Base Transceiver Station adalah stasiun pemancar penerima dasar yang merupakan komponen utama dalam jaringan seluler. BTS bertugas untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat seluler ponsel. Kode Division Multiple Access adalah teknologi komunikasi digital yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi frekuensi radio secara bersamaan. Dalam CDMA, masing-masing pengguna diberikan kode unik yang berbeda sehingga sinyal mereka tidak saling mengganggu. Lanjut ke koneksi data dengan ponsel. Koneksi data adalah proses pertukaran informasi antara ponsel dan jaringan internet. Digunakan untuk mengakses aplikasi, media sosial, browsing, dan komunikasi online. Berikutnya ke jaringan komunikasi pada ponsel, GPRS, 8G, dan 3G. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service, generasi 2,5G, kecepatan 56 sampai 114 kbps, digunakan untuk akses internet ringan, chat, atau email. Yang kedua ada 8G Enhanced Data Rate for GSM Evolution, generasi 2,75G, kecepatan hingga 384 kbps. Lebih cepat dari GPRS, bisa streaming audio ringan. Yang ketiga, 3G Third Generation, generasi ketiga, kecepatan hingga 2 Mbps, mendukung video call, streaming video, dan browsing cepat. Yang keempat, perkembangan teknologi. 3G menjadi tonggak awal era internet mobil berkecepatan tinggi. Saat ini, teknologi terus berkembang ke 4G dan 5G. Selain itu, ada juga jaringan komunikasi modern, HSPA, 4G LTE, dan 5G. Yang pertama ada High Speed Packet Access, generasi 3,5G, kecepatan hingga 14,4 Mbps, yaitu download, dan 5,76 Mbps, yaitu upload. Fungsinya mendukung browsing cepat, video streaming, dan media sosial. Kelebihannya lebih stabil dibanding 3G, cocok untuk penggunaan harian. Kedua, 4G LTE atau Long Term Evolution, generasi 4G, kecepatan hingga 100 Mbps atau lebih. Fungsinya streaming video HD, video call berkualitas tinggi, game online. Kelebihannya kecepatan tinggi dan latensi rendah. Yang ketiga, 5G, 5 Generation, generasi 5G yaitu terbaru, kecepatannya hingga 10 Gbps. Fungsinya Internet of Things, kendaraan otonom, real-time VR atau AR. Kelebihannya, latensi sangat rendah, kapasitas sangat besar, lebih banyak perangkat terkoneksi. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Semoga yang sudah menyimak lebih paham tentang jaringan komputer dan internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.